Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Pak Asep, ini kalau kita bicara soal pencabutan hak politik tadi menurut juru bicara KPK bahwa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalkan apakah tersangka atau terdakwa ini kooperatif gitu kan. Apakah ini bisa dijadikan pertimbangan sebetulnya dalam menentukan bahwa dalam tuntutannya hak politik ini harus diterapkan atau tidak diterapkan untuk dicabut. Ini prinsipnya hukuman pokok dan hukuman tambahan bisa diberlakukan kepada terpidana. Itu dipegang dulu. Nah, tapi tak kalah hukuman tambahan ini mau diterapkan, misalkan tadi pencabutan hak politik, ya tadi akan ada yang mendengarkan jas kalkulator, kalkulator, kayak kan, apapun namanya, memang itu harus dipertimbangkan oleh hakim berat ringannya gitu kan. Oh, ini mah hanya ikut-ikutan. Kalau cabut hak politiknya kasihan kan karena disuruh-suruh. Nah itu biasanya hakim jarang hak politik. Toh dia juga tidak mungkin dipilih jadi pemimpin kan, kutu-kupret begini kan. Tapi kalau gembong-gembongnya, saya pikir hakim akan keluar rasa keadilan. Tapi kalau kita bicara tidak mungkin, ada kejadiannya di Riau juga ada yang diambil. Tidak nyari Riau, tapi saya akan menyebut nama ya, nggak boleh. Maka baru aja yang jadi wakil ketua DPRD, nggak usah sebut, nanti silakan media untuk mencari dia karena kasus korupsi sekarang jadi wakil ketua DPRD loh, ya karena nggak dicabut hak politiknya, ya itu masih baru sekali berapa hari ini. Nah itu juga kena. Nah saya pikir, nah ini tokoh-tokoh ini kan berbahaya karena mereka tokoh-tokohnya. Tapi sekarang kalau kepala dinas, ketua DPD, misalkan ketua DPC itu kan berbahaya. Tapi kalau cuma sopirnya, anaknya, saya pikir udah berat bagi mereka harus cabut hak politiknya. Sebenarnya di situ memang betul bahwa harus ada pertimbangan ketika dia kerjasama. Kasus Akil lah, kan kasus Akil banyak dibantu oleh kepercayaannya Akil sehingga KPK bisa membuka itu. Kemudian juga kasusnya Polri juga kan ada di bawahnya yang bisa membuka itu semua kan. Kemudian juga kasus Anas juga ada beberapa kan yang membuka itu. Nah itu kan ada yang membuka-buka itu. Saya pikir untuk cabut hak politik tidak, tapi pelaku-pelaku utama memang harus jatuhi hak politiknya. Pelaku-pelaku utamanya itu harus diterapkan. Kita lihat contohnya yang hak politik oleh KPK, saya analisa Korlantas, komandannya. Anas, komandan juga. Kemudian juga Atut, komandan juga di gubernuran. Kemudian juga LHI, apalagi udah presiden, kepalanya Ustadz lagi dia kan. Nah kemudian itu kan tokoh-tokoh utamanya. Nah kalau ini di situ hak politik, ini berbahaya. Karena mereka tuh aktor-aktor yang cerdas, orang-orang cerdas saya kira kan. Cuman culas gitu kan. Nah kalau yang kecil-kecil, saya kira ya udahlah itu kan kelas-kelas teri lah. Nah kalau kita bicara soal hukuman tambahan ini, apakah kalau penyidik punya pertimbangan tentunya di sana, ada subjektivitas juga di sana. Apakah hukuman tambahan ini harus dimasukkan ke dalam tuntutan atau sebetulnya ini betul-betul diskresi hakim? Ini 197 KUHP menentukan putusan harus memuat apa-apa dan ada juga kewajiban penuntut umum untuk menuntut. Nah ketika di tuntutan, jaksa akan menuntut hukuman pokok. Kalau dia mau tambahan, silakan tambahan. Tapi hakim tidak terikat oleh tuntutan itu. Teman tuntutan harus ada karena mempertimbangkan kenapa dia terbukti bersalah. Hakim memang dibatasi oleh dakwaannya. Nah ketika, gini lah paling gampang tuh, ini ada kasus. Nah akan melihat oleh jaksa penuntut, oh sebegini, oleh penasihat hukum begini. Hakim akan melihat, tapi penentu akhir adalah hakim. Nah jadi ketika si jaksa 16 tidak ada tuntutan tambahan, si penasihat hukum pasti bela, nggak mungkin ikut-ikutan kan. Hakim akan melihat, oh kata hakim bisa berbeda, bisa sama, bisa di bawah itu, bisa lebih. Cuman tidak boleh di atas maksimal, itu yang beli untuk pokok-pokok. Tapi kalau hak tambahan, misalkan, gini paling gampang. Ketika di PN, di PT tidak ada tuntutan hukuman, kalau sekarang kebetulan ada kan, tuntutannya ada. Katakanlah nanti dalam perkara nanti ada lagi korupsi, si jaksa tidak mencantumkan tuntutan tanpa hukuman tambahan, hakim bisa kok. Karena jenis hukuman itu berlaku untuk hakim, dan hak menuntut juga menuntut. Cuman hakim dibatasi, inilah hukuman pokoknya, inilah hukuman tambahannya, tidak boleh lebih dari itu. Jadi tanpa ada tuntutan juga boleh kok hakim menjatuhkan itu. Kita akan sambung di segmen berikut.